Shalom and good morning, Romans level. How are you? Miss Juliet, I hope you are in the best condition and always joy and always smile to start our lesson today. Now, before we start our lesson mathematics, let's pray together. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. We say thank you for your kindness. We say thank you for all the good that you give to us. Now we want to start our lesson. Please bless us so that we can understand about the lesson. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say Amen. Kita mau tanya dulu, ada yang sudah pernah mendengar bilangan Caca di kelas sebelumnya? Oh, ada. 0 ya? 0, 1, apa? 3. Oh ya, boleh. Ya, bilangan Caca adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita tulis dulu ya. Bilangan Caca itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Itu namanya bilangan Caca. Nah, bilangan Caca ini jika dalam garis bilangan, kita gambar dulu garis bilangannya anak-anak. Ya, ini garis bilangan. Nah, jika kemarin bilangan bulat itu dimulai dengan 0, kemudian di sini ada minus 1 atau negatif 1, kemudian negatif 2, kemudian ada negatif 3, negatif 4, ya, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan, kemarin bilangan bulat, di sebelah kanan disebut bilangan bulat positif. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Wah, itu adalah bilangan bulat. Oke, ini semua adalah bilangan bulat ya. Ya, dari sini aja. Oke, ini namanya bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Kemudian untuk bilangan Caca, dia mulai dari sini. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini seterusnya juga ya. Ini. Oke. Nah, ini semua disebut bilangan Caca. Oke. Bilangan apa? Bilangan Caca. Oke, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bilangan Caca. Jadi, kalau lihat dari garis bilangan ini dapat disimpulkan min 4, min 3, min 2 adalah min 2, min 1, kemudian 0, ini dan seterusnya ya. 0, 1, 2, 3, ini disebut bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Lalu yang mana bilangan Caca? Bilangan Caca tadi kita sudah lihat 0, 1, 2, 3, 4. Dapat dituliskan 0, 1 ya, bukan 2. Habis 0, 1 ya, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, itu adalah bilangan Caca. Bilangan Caca. Jadi kalau sudah begini dapat disimpulkan bahwa bilangan Caca
bilangan Caca adalah bagian dari bilangan bulat. Bilangan Caca adalah bagian dari bilangan bulat. Jadi dalam bilangan bulat ada bilangan Caca. Ya. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Nah, sifat-sifat operasi hitung ini kita akan belajar tentang sifat yang pertama yaitu komutatif. Apa sih komutatif itu? Nah, komutatif adalah pertukaran tempat pada operasi hitung. Nah, sifat komutatif itu misalnya ya, sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu pertukaran tempat pada operasi hitung. Nah, langsung saja ya kita ke contoh. Misalnya A, 5 ditambah 9 sama dengan, kemudian B, nah B 9 ditambah 5. Jadi kita mau tukar. Jadi misalkan ini ya, ini kita tukar menjadi di sini 9, oke, ditambah 5. Nah, ini sama kan? 9 tambah 5. Lalu ini sama dengan ini. Nah, ini hasilnya berapa? 5 ditambah 9 hasilnya 14. Kemudian 9 tambah 5 hasilnya 14 juga. Jadi dapat disimpulkan 5 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 5. Karena hasilnya sama. Jadi ketika ini mengalami pertukaran tempat, ini kan, ini mengalami pertukaran tempat, hasilnya tetap sama, yaitu 14. Oke, berarti pada penjumlahan sifat komutatif itu berlaku. Nah, bagaimana dengan perkalian? Oke, dengan perkalian ya. Misalkan 6 dikali 8. 6 dikali 8. Ini kali ya, sama dengan berapa? Kemudian B, jadi ini dan ini kita akan tukar tempatnya menjadi 8 di sini. Nah, jadi kan 8 dikali 6. Nah, oke. Ini mengalami pertukaran kan? 8 jadi di sini, 6 jadi di sini. Nah, hasil dari 6 kali 8 sama dengan 48. Hasil dari 8 kali 6 sama dengan 48 juga. Wah, ternyata sama ya anak-anak. Berarti di sini terjadi pertukaran, tapi hasilnya tetap sama, yaitu 48. Jadi bisa disimpulkan 6 kali 8 sama dengan 8 dikali 6. Wah, jadi sudah tahu ya kenapa bisa sama dengan di sini? Karena ketika ditukar tempatnya, ketika operasi hitungnya ditukar, hasilnya tetap sama, yaitu 48. Nah, bagaimana? Nah, di sini berarti dapat disimpulkan kalau sifat komutatif berlaku pada perkalian. Nah, pada operasi hitung perkalian. Nah, lalu bagaimana dengan pengurangan dan pembagian? Nah, mari kita cek untuk pengurangan ya. Untuk pengurangan, apakah bisa? Nah, A misalnya 7 dikurang 2 sama dengan, kemudian B 2 dikurang 7 sama dengan. Nah, kalau misalnya sama hasilnya berarti berlaku, tapi kalau berbeda berarti tidak sama dan sifat komutatif tidak berlaku. Oke, kita lihat ya. Misal ini sudah dipindahkan 2-nya ke sini. Kemudian angka 7 sudah dipindahkan juga. Nah, berarti 7 dikurang 2 hasilnya berapa? 5. Lalu kalau 2 dikurang 7, wah, negatif 5. Berarti 5 dengan negatif 5 itu sama atau tidak? Tidak sama ya. Jadi kesimpulannya 7 dikurang 2 tidak sama dengan
2 dikurang 7. Nah, dapat disimpulkan pada pengurangan dan pembagian sifat komutatif tidak berlaku. Jadi di sini tidak berlaku sifat komutatif ya. Sifat komutatif itu tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Tetapi sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk lebih mengerti anak-anak, Miss akan kasih contoh tapi menggunakan 3 angka ya, sifat komutatif ya, masih sifat komutatif. Ya, ini masih sifat komutatif menggunakan angka misalnya ya ini 25 berapa ya? Suka berapa? Ya, misalnya 13 tambah 25 tambah 7 sama dengan, nah kita mau tukar tempat. Nah, yang ditukar ini ya. Jadi 7 ini akan bertukar tempat dengan 25. 7 akan bertukar tempat ke 25. Jadi kita tulis ini 13 ditambah 7 ditambah 25. Nah, hasilnya 13 ditambah 7 20 ditambah 25. Hasilnya 45. Benar nggak? Oke, berarti ini hasilnya. Sifat komutatif itu juga akan membantu kita untuk menghitung bilangan. Nah, oleh karena itu ini memudahkan kita untuk melakukan operasi hitung pada bilangan ya. Nah, ini untuk penjumlahan, sudah mengerti? Jadi yang bagian sini, yang 7 dipindahkan ke tengah. Jadi hasilnya menjadi 13 tambah 7 tambah 25. Nah, hasilnya ini dulu dijumlahkan. Ini dulu dijumlahkan, setelah itu baru dijumlahkan dengan yang bagian belakang, yaitu 25. 20 tambah 25, 45. Oke, sampai sini untuk penjumlahan, mengerti ya? Ya. Lalu untuk perkalian kita lihat latihan ini ya. Soal latihan nomor 7. Misalnya 25 pakai warna biru aja ya. 25 dikali berapa? Dikali 12. Dikali 12 dikali 4. Nah, yang mana yang akan ditukar? Ya, ini Miss. Oke, jadi 4 ke tengah. Berarti 25 kita andaikan ini ya, nomor 2. Nah, ini 25, ini 4 ke tengah. Berarti 25 dikali 4 dikali 12. Nah, 25 kali 4 berapa ya? 100. Nah, 100 kali 12. Nah, 100 dari mana? Nah, kita bisa lakukan penjumlahan bersusun ya. 25 dikali 4. 4 kali 5, 0 ya, cuma 2. 4 kali 2, 8 ditambah 2, 10 ya, 100. Berarti 100 ini dari 25 kali 4 ya, ini. Lalu kemudian 100 kali 12, kita akan kali lagi 12. Nah, 0, 0, 2 kali 1, 2. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Berarti 1200. Ya, 1200 hasilnya. Nah, kita sudah mendapatkan. Ini mempermudah kita kan. Kalau misalnya kita tukar, daripada kita memikirkan 25 kali 12 berapa. Nah, ternyata ada yang lebih mudah dengan cara menukarkan tempatnya. Berlaku sifat komutatif. Nah, sampai di sini mengerti ya? Oke, hari ini kita sudah belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian dan tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Kita berharap kalian semua bisa bersukacita dalam pembelajaran kita hari ini karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita pengetahuan untuk melihat bilangan-bilangan sehingga kita bisa menjumlahkan, bisa juga melakukan operasi hitung. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kita anugerah dengan akal dan pikiran kita. Nah, kita sudah mendengarkan dan belajar bersama. Now we want to close our lesson. Let's pray together. Lord Jesus, we say thank you for your blessing in our lesson today. Now we want to close
our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you and God bless you, student. Be joyful and always smile ya. Stay healthy. Bye-bye.